lagi bersama saya reporter Hasna Putri Rosida, perwakilan dari SMK Negeri 3 Batam. Di sini saya sedang berada di salah satu gedung SMK Negeri 3 Batam. Ikuti saya selanjutnya. Di sini saya akan membawakan berita seputar implementasi IPTEK di SMK Negeri 3 Batam. Implementasi IPTEK tentunya adalah pelaksanaan atau penerapan mengenai ilmu teknologi serta ilmu pengetahuan alam, di mana memaksudkan beberapa unsur tujuan, yaitu yang pertama memudahkan bagi kami, yaitu seorang pelajar siswa-siswi dalam berpendidikan serta belajar, dan yang kedua memudahkan bagi para staf dewan, guru, baik menteri ataupun yang lainnya untuk melakukan penunjangan dalam pendidikan. Untuk bahas selanjutnya mengenai implementasi IPTEK di SMK 3 Batam, mari ikuti saya. Tentunya di SMK Negeri 3 Batam sudah terdapat mengimplementasikan IPTEK, di mana diantaranya yaitu yang pertama, penggunaan sistem hadir diri siswa-siswi menggunakan SIMaskot, yang kedua, penggunaan proses pembelajaran menggunakan proyektor, yang ketiga, penggunaan media belajar menggunakan handphone, PC maupun laptop, serta penggunaan ujian berbasis web, dan yang keempat, penggunaan bin smart, yang kelima, IoT, lampu taman otomatis, serta yang keenam adalah robotik. Saat ini saya sedang bersama salah satu siswi SMK 3 Batam untuk mewawancarai apa itu implementasi IPTEK dan apa itu contohnya. Baik Kak, bisa perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Anggi Situmeang dari jurusan TKJ Industri Telkom. Baik Kak, yang Kakak tahu apa itu implementasi IPTEK? Implementasi IPTEK menurut saya yaitu penerapan ilmu teknologi. Nah, sejauh ini apa contoh dari implementasi IPTEK di SMK Negeri 3 Batam? Contohnya yang pertama dari ujian-ujian, kita sudah menerapkan sistem CBT yaitu Computer Based Test, di mana pada saat siswa-siswa menjalankan ujian sudah terbiasa menggunakan teknologi HP. Kedua, contohnya di dalam kelas. Di dalam kelas seringkali kita menggunakan makalah atau PPT dan akan ditampilkan dalam bentuk di tempat proyektor dan juga kita menggunakan infocus. Oke, baik Kak. Itu adalah dua contoh implementasi IPTEK di sekolah kita. Sejauh ini, apakah murid itu sudah nyaman dan beradaptasi dengan pembelajaran di kelasnya dengan implementasi IPTEK? Menurut saya, murid sudah pasti terbiasa karena sudah dijalankan dari kelas 10 sampai sekarang. Oke. Baiklah, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber, yaitu seorang guru kejuruan dan wakil kurikulum. Silakan Pak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Yacabus Nugroho. Saya di SMK Negeri 3 Batam ini mengajar sejak tahun 2009 di konsentrasi kalian Teknik Pendingin Tata Udara. Kebetulan saya juga di SMK Negeri 3 Batam mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saya kira itu yang perlu saya kenalkan. Oke, baik Pak. Di sini saya ingin bertanya, apa keterkaitan implementasi IPTEK dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka di sekolah kita SMK 3? Oh, baik. Mungkin sebelum menjawab ke pertanyaan itu, perlu saya jelaskan dulu tentang konsep kurikulum ya. Ya, siap. Jadi kurikulum itu adalah merupakan panduan sekolah di dalam memberikan proses pembelajaran kepada siswa. Artinya panduan-panduan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu harus memberikan manfaat agar bisa membawa siswa itu kepada kompetensi yang ingin dimiliki. Sehingga kurikulum ini sebagai panduan untuk membekali siswa menuju kompetensi yang disiapkan. Sehingga kurikulum ini penting untuk mengguide atau memandu semua proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi kalau bicara masalah keterkaitan dengan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi saat ini yang harus kita kaitkan dengan kurikulum, perlu kita ketahui bahwa pada saat ini kita ini menyiapkan generasi ke masa yang akan datang. Artinya kita tahu bahwa bonus demografi itu akan terjadi di Indonesia pada tahun 2045. Nah, sehingga kita perlu mempersiapkan anak-anak kita pada saat ini di masa yang akan datang. Kita tahu sekarang bahwa di zaman sekarang ini, di era saat ini, bahwa teknologi itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Termasuk kalian nanti di masa yang akan datang, 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Sehingga teknologi ini tentu harus beriringan juga dengan kurikulum yang diterapkan atau diimplementasikan di SMK Negeri 3 Batam. Kita tidak boleh lepas antara kurikulum dengan teknologi tersebut. Sebab zamannya sudah beda. Sekarang anak-anak harus menguasai teknologi apalagi nanti di tahun-tahun mendatang tentu tidak akan lepas dari teknologi. Ya. Kita dulu tidak pernah membayangkan misalnya ada mobil yang bisa berjalan sendiri. Kalau sekarang kan ada ya mobil yang bisa
berjalan sendiri. Sudah ada. Zaman dulu tidak ada anjungan tunai mandiri, sekarang sudah ada. Itu terkait dengan teknologi. Demikian juga di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang tentu teknologi itu akan lebih berkembang dengan pesat. Itu kita harus kaitkan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Kita harus kolaborasikan, kita harus masukkan teknologi itu di dalam kurikulum. Bagaimana keterkaitannya? Yaitu bahwa teknologi itu tidak bisa lepas dari kurikulum yang ada saat ini agar bisa membekali siswa di masa yang akan datang. Karena kita menyiapkan bukan 5 tahun mendatang, 3 tahun mendatang begitu kalian lulus, tapi ini adalah dalam proses yang jangka panjang, 10-20 tahun yang akan datang. Jadi tentu teknologi ini harus diterapkan di dalam kurikulum, di dalam proses pembelajaran, di dalam keseharian siswa yang ada di sekolah. Kira seperti itu. Baik Pak. Dapat kita simpulkan bahwasannya implementasi iptek di sekolah kita itu sangat penting, apalagi di era zaman sekarang untuk para siswa-siswi untuk mengasah keterampilan dan critical thinking. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya dan telah menjawab pertanyaan kami. Mohon maaf apabila saya sebagai reporting ada pengucapan salah kata. Ya, sama-sama Terima kasih, ya. Pak. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi generasi yang sukses, bisa menikmati Indonesia Emas di tahun 2045. Amin. Ya, Tepuk tangan dulu. karena kalian Indonesia Emas ini berada di pundak kalian semua. Siap. Terima kasih ya Pak. Ya.